Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang udah minta maaf tapi tetap nyalahin kita? Buat kamu yang lagi dalam proses memaafkan, yuk simak video ini. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang udah minta maaf tapi tetap nyalahin kita? Sepanjang perjalanan hidup kita, ada kalanya kita akan mengalami pengalaman emosi seperti sedih, marah, kecewa, bahkan benci. Hal ini terjadi karena peristiwa atau kejadian yang melukai hati kita. Biasanya sebagian orang yang mengalami ini akan memaafkan sebagai upaya untuk mendamaikan diri dari hal-hal yang telah menyakitinya. Memaafkan merupakan proses yang panjang, menyakitkan sekaligus membebaskan karena hal ini melibatkan totalitas diri sebagai manusia. Memaafkan dimulai dari keputusan tidak menyimpan dendam terhadap apa-apa yang menyakiti kita. Namun mungkin kita masih merasa sulit untuk memaafkan orang lain. Apalagi ketidakmampuan untuk memaafkan ini bukan sesuatu yang datang dari dalam diri kita. Bisa jadi dipengaruhi oleh relasi kita dengan orang lain. Ada rasa sakit hati yang dirasakan sama peristiwa atau sikap buruk orang lain. Kemampuan untuk melupakan kenangan buruk bisa jadi menjadi strategi yang efektif untuk move on atau melanjutkan hidup. Orang yang sulit memaafkan maka akan lebih sulit lagi untuk melupakan detail-detail kejadian yang melukai hatinya atau bahkan mungkin menumbuhkan keinginan untuk balas dendam. Ini ada beberapa kasus yang terjadi di negara kita yang berasal dari dendam karena sulit memaafkan. Biasanya seseorang menjadi sulit memaafkan karena beranggapan dengan memaafkan kita membiarkan orang yang menyakiti kita lolos gitu aja, dan kita bisa menjadi sulit dimaafkan dengan orang yang memiliki perspektif yang sama. Kata memaafkan memang sulit kita temukan dalam Kamus Keadilan Versi Manusia. Menurut Gani 2010, memaafkan merupakan suatu proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan dendam yang disebabkan oleh orang yang menyakiti kita. Hal ini akan membantu kita untuk menghilangkan segala pikiran dan perasaan negatif terhadap pelaku, sehingga kita dapat hidup lebih tenang dan bahagia. Psikis ini sungguh terasa berat, apalagi jika yang menjadi korban tidak mampu melupakan peristiwa yang menyakiti itu. Namun, hidup tanpa pernah memaafkan akan mengakibatkan derita psikis yang berkepanjangan, karena diawali dengan sikap marah, membenci, permusuhan, dan ingin menang sendiri. Sikap tersebut tanpa disadari telah menguras habis energi kita, emosi, pikiran yang selamanya akan terus merasa terluka atau terjebak dalam pusaran kemarahan, depresi, bahkan kebencian. Adapun faktor-faktor tersebut adalah empati, karakteristik serangan, tipe kepribadian, kualitas hubungan dengan pelaku, dan religiusitas. Memaafkan memerlukan waktu yang lama, perlahan-lahan, bertahap, dan sedikit demi sedikit untuk bisa melakukannya, dan setiap individu akan mengalami proses yang berbeda-beda. Semakin parah rasa sakit yang diterima, maka akan semakin lama pula waktu yang digunakan untuk memaafkan. Memaafkan bisa dilakukan tanpa perlu melarikan diri dari masalah yang dialami. Memaafkan juga bisa muncul dengan diminta atau tanpa diminta oleh orang yang pernah melakukan kesalahan. Meski demikian, memaafkan tidak sama dengan melupakan. Memaafkan bukan berarti membebaskan pelaku kejahatan dari tanggung jawabnya. Memaafkan tidak berarti menyepelekan suatu masalah hingga mengesampingkan hak-hak seseorang, baik secara individu maupun secara makhluk sosial. Memaafkan juga bukan dilakukan semata-mata karena perintah Tuhan agar seseorang disebut sebagai hamba yang saleh dan patuh. Memaafkan secara otentik dan tulus perlu dilakukan karena hal ini merupakan mekanisme psikis alami manusia agar terbebas dari rantai derita yang memenjarakan diri tanpa perlu mengorbankan batin sendiri. Memaafkan bisa bermanfaat untuk kebahagiaan dan kelegaan diri sendiri serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki hubungan yang lebih harmonis ke depannya. Memaafkan merupakan proses penyembuhan luka dari dalam sehingga bisa memunculkan rasa yang damai dan bahagia. Memaafkan orang lain bisa jadi langkah awal untuk memaafkan diri sendiri. Memaafkan dianggap sebagai fenomena prososial yang kuat, suatu strategi yang bisa memelihara dan memulihkan hubungan antar manusia.
serta menawarkan sebuah masa depan yang baru dan lebih baik. Tidak kembali ke masa lalu, tapi yang mencakup kesadaran tentang apa yang telah terjadi. Memaafkan bisa jadi bekal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan diri, kedamaian, memperbaiki hubungan dengan orang lain. Exlin dan Sommer mengidentifikasikan bahwa ada dua dimensi dalam memaafkan, yaitu dimensi intrapsikis dan dimensi interpersonal. Dimensi intrapsikis mengacu pada apa yang terjadi dalam pikiran dan hati korban. Dimensi ini ditandai dengan korban yang berhenti marah dan benci kepada orang yang telah mengecewakannya, mulai memahami peristiwa dari sudut pandang orang yang telah menyakiti atau mengecewakannya. Korban memutuskan untuk bereaksi positif baik secara emosi, kognitif maupun perilaku terhadap orang yang menyakitinya atau yang mengecewakannya. Tapi ada juga orang yang minta maaf tapi nggak tulus. Pernah nggak kamu ngalaminya? Apalagi kalau dianya ngomong, maaf ya, aku ngomongnya kayak gitu, tapi tadi kamu itu bikin kesel. Atau ada orang yang minta maaf asal-asalan, sorry ya, maaf ya, tapi kan kamu juga salah. Kira-kira apa ya yang bikin seseorang gak mau minta maaf? Yang pertama, tidak mengkhawatirkan orang yang dilukainya. Ada beberapa orang yang menganggap bahwa hal-hal yang dilakukannya yang melukai orang lain itu merupakan hal yang biasa. Yang kedua, gengsinya tinggi. Ada sebagian orang yang memiliki gengsi tinggi hingga dia tidak mau minta maaf pada orang lain. Dan yang ketiga, percaya bahwa minta maaf tidak ada gunanya. Sebagian kelompok orang mempercayai bahwa memaafkan itu tidak akan berdampak apa-apa. Jika kita berada di posisi ini, biasanya kita akan sulit mentoleransi kesalahan diri sendiri ataupun merangkul diri sendiri yang melakukan kesalahan. Makanya kita perlu belajar untuk memaafkan orang lain agar kita lebih mudah memaafkan diri sendiri. Karena biasanya memaafkan diri sendiri itu lebih sulit daripada memaafkan orang lain. Toh kita juga punya kesalahan, toh kita nggak sempurna, kenapa malah sulit memaafkan orang lain? Teman-teman, permintaan maaf yang tulus itu sebenarnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Terkadang kita memaafkan orang lain itu bukan untuk kebahagiaan mereka, bukan untuk meloloskan mereka, tetapi untuk membuat hati kita jadi lebih bahagia dan lebih lega. Karena kita bisa menerima ketidaksempurnaan orang lain, maka kita akan lebih mudah merangkul ketidaksempurnaan diri kita sendiri. Untuk teman-teman semuanya, untuk kamu yang saat ini masih marah, untuk kamu yang saat ini masih kecewa, untuk kamu yang saat ini masih terluka hatinya, memaafkan untuk menutup kemarahanmu gak apa-apa. Sadari aja, karena sakit hati itu adalah perasaan yang wajar terjadi dalam diri kita saat kita disakiti, tapi jangan sampai kita melakukan balas dendam. Nah, karena memaafkan itu sejatinya untuk diri kita sendiri, yuk mulai memaafkan orang-orang yang ada sekitar kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jangan lupa like, comment, and share ya. Bye!